malam Kak Dia. Malam, Hai, kedengaran? hai Kak Sikers, silakan. Kak Diali, sekarang Kak Diali tahu tidak sekarang berada di di dimensi keberapa? Berarti dimensi ketiga. Betul sekali secara fisik ya. Hmm. Kemudian kalau dimensi kelima ini seperti yang Kak Diali baca, apa yang kira-kira sudah bisa didapatkan hubungannya dengan akashic record itu sendiri? Berarti kita masih jauh dengan Akashic Records karena mereka berada di dimensi kelima. Karena masih ada dimensi keempat. Betul. Sementara sebenarnya setiap orang itu berhak untuk bisa tahu semua dimensi, tapi kembali lagi semesta itu tidak pelit terhadap ilmunya. Hanya saja banyak memang manusia yang terkotak-kotak ataupun mentok di dimensi ketiga karena beberapa hal termasuk situasi-situasi hidupnya. Padahal semua orang berhak dan bisa kalau mau. Dan malam ini sendiri sebenarnya adalah mulai sebagai pengenalan diri sendiri dari sisi dimensi kelima sebenarnya. Kayak gitu. Jadi misteri apapun dalam hidup itu setidaknya kita bisa tahu secara basic. Oh, gue begini. Oh, gue harus ini. Oh, begini. Karena setiap orang beda-beda. Oke. Oke. Kak Diali, ada apa lagi yang mau disampaikan buat seeker setelah membaca ini? Dan itu opini dari Kak Diali. Tidak ada salah dan benar. Setidaknya bisa meresap dari apa yang sudah dibacakan. Silakan. Eh, ini aku mikirnya kan karena yang tadi itu kan ada hubungannya sama di luar bumi, berarti seluruh angkasa jagat raya ini ya. Berarti itu apa? Ya, itu berarti juga termasuk jadi satu rekaman akasik juga dong. Betul. Betul. Tapi malam ini kita memang lebih ke jiwa ataupun personal. Jadi lebih mengerucut, lebih detail seperti itu. Oke, nanti detailnya akan di belakang kemudian. Oke, makasih Kak Diahli. Oke. Selanjutnya ada yang mau membantu membacakan untuk bab berikutnya. Silahkan Timur Bandung dicek. Dari sekarang mungkin Seekers juga bisa menghitung. Kak Feli sebelumnya, Kak Feli seperti biasa untuk menginformasikan kepada tim seperti biasa sebelum kita lanjut ke bab berikutnya. Halo Sikar, selamat malam. Karena sebelumnya aku ingin membacakan nih beberapa rules untuk selama Zoom meeting ini. Yang pertama, peserta sebaiknya untuk menggunakan nama asli. Yang kedua, peserta dapat mengajukan pertanyaan di Zoom chat dengan cara ketik hashtag tanya, lalu underscore nama, dan tulis pertanyaan secara ringkas. Yang ketiga, peserta dapat menjadi volunteer dengan melakukan raise hand pada Zoom meeting. Lalu yang keempat, seluruh kegiatan pada Zoom meeting ini merupakan hak milik tim Urban Monk. Namun peserta diperbolehkan untuk mengcapture Zoom meeting pada malam hari ini. Sekian untuk rules-nya, kembali ke Nyanya. Silakan Nyanya. Oke, kembali kepada volunteer Timur Bandung sudah mendapatkan belum? Siapa yang mau membaca? Apa? Kalau begitu, Feli kembali. Enggak bercanda. Siapa yang raise hand? Kak Martina. Terima kasih atas raise hand-nya. Mana coba Kak Martina ya. Kak Martina berarti nanti akan, itu yang kemarin juga udah disiapkan ya nama-namanya. Kan akan mendapatkan dari Urban Monk. Kak Martina, saya hai ke Seekers dan bisa kita akan membacakan ke bab berikutnya. Dari yang sudah dirimu baca, apa kira-kira pemahaman baru yang bisa didapatkan? Kalau dari yang aku baca sih, berarti emosi yang kita pikirin itu mempengaruhi anak kita ketika kita nyusu ya. Maksudnya nyampe emosinya gitu loh. Jadi feelingnya tuh apa yang kita rasain, anak kita juga bisa ngerasain gitu. Ya, oke. Kurang lebih kayak gitu sih. Oke, seperti itu ya kesimpulannya ya.
Tina sendiri masih ingat nggak pikiran waktu paling kecil yang paling diingat pertama kali itu apa? Kalau boleh diceritakan. Atau mungkin Seekers juga apa waktu usia paling kecil apa yang pertama paling ingatan yang paling diingat apa bisa diketik di chat karena setiap orang berbeda-beda dan ini ada hubungannya dengan Akashic Records ya. Coba Kak Martina silakan apa hal waktu yang paling kecil yang paling diingat kalau dimundurin tuh apa hal masa kecil yang paling diingat? Pas masa kecil berarti ya. Kalau pas masih bayi atau pas saya sih kalau pas masih bayi kayak nggak keingatan sama sekali Kak. Justru pas usia 5 tahun cuman kecil banget ingetannya. Saya inget cuman pas lagi main ayunan jatuh itu doang. Terus kalau enggak pas liburan ke Ancol sama keluarga cuman itu sih. Terus hal-hal bahagia cuman sedikit sih. Ingatan masa kecilnya kayak udah pelan-pelan terhapus gitu Kak. Siap. Tapi ada memori masa kecil yang masih teringat kan? Berarti yang waktu main ayunan dan jatuh ya? Iya. Itu usia berapa ingat nggak? Kayaknya mungkin TK deh. Itu TK deh. TK tuh berarti usia 5 tahun? Iya, 5 tahunan. Terus kalau enggak pas saya ingat pas ketika bangun, yang paling kecil banget tuh ketika bangun pagi. Ya pagi pasti bangun jam 5 pagi sebelum berangkat ke sekolah pas TK tuh. Kebangun jam 5 pagi terus pakai sepatu, ngelihat langit-langit tuh masih bener-bener gelap gitu loh. Terus jalan kaki bareng sama mama, itu doang sih. Dianterin ke sekolah ya? Iya, dianterin ke sekolah gitu. Nangis nggak waktu ditinggal di kelas? Kayaknya sih pernah beberapa kali nangis deh kayaknya, kalau nggak salah. Masih ingat nggak kotak makanan yang kamu bawa? Gambarnya apa? Warnanya apa? Enggak, cuman aku ingetnya pas dimarahin malah sama guru. Gara-gara kenapa ya waktu itu ya? Apa coba? Gara-gara kenapa gitu. Ada gara-gara kue donat kenapa, tapi aku lupa Kak. Makannya berantakan kali, gulai jatuh semua. Kayaknya kali ya, lupa. Itu kue donat bikin apa beli? Beli kayaknya. Aku inget aku beli kayaknya sama ibu kantin deh. Bu siapa gitu. Cuman kayak kebayang mukanya. Lupa Bu Dora apa Bu siapa gitu. Tapi lupa gitu. Masih ingat nggak? Donatnya tuh beli donat putih. Yang putih itu atau meses coklat? Donat putih. Aku inget kayaknya putih deh kalau nggak salah. Donat putih. Dan itu kamu bawa pulang ya? Lupa Kak, bener. Kayak aku bawa pulang kali ya. Apa gimana ya? Aku juga lupa. Dan dimarahin sama mama karena donat ya? Dimarahin gak ya sama mama? Aku lupa. Aku ingatnya cuman ada aku dimarahin tapi lupa sama guru atau sama mama. Pokoknya aku nangis deh. Aku cuman ingetnya itu doang. Karena di satu kalau misalnya beli tapi apa karena jajan nggak boleh atau karena makannya berantakan, baju semua kena kayak gitu. Pertanyaannya ini terhadap Seekers termasuk Kak Martina ini sebenarnya sebagai salah satu anchor ataupun trigger buat Seekers untuk urusannya dengan Akashic Records. Terkadang Seekers ini nggak ada ya di bab ini, mungkin bisa dicatat. Terkadang kejadian-kejadian kita waktu kecil dan kita ingat, yang paling kita ingat itu apa? Itu adalah salah satu poin dari Akashic Records. Ada hal yang kita ingat semasa kecil itu adalah salah satu poin dari Akashic Records yang merupakan clue mengenai koneksi kita terhadap kehidupan saat ini dan kehidupan lalu. Ini juga Kak Martina bisa bantu nyanyi, tolong dibantu, kamu pilih aja salah satunya dari chat yang dari Seekers udah ini ya, kirim ke di chat, bisa dipilih 3, kamu bisa bantu baca apa ingatan paling masa kecil dari Seekers. Coba silakan Kak Martina. Kembali lagi chat yang masuk akan disimpan sebagai record dan tetap akan kita bahas jika waktunya masih ada ya Seekers, karena ini kan diskusi bersama, share bersama. Silakan Kak Martina. Aku pilih ya kayaknya.
Dari Yuliani Banyuwati for everyone. Waktu TK jatuh di depan kelas karena berebutan cuci tangan sama teman-teman. Elus-elus pipi Eyang Putri sambil bilang yang pipinya disetrika aja buar licin. Maksudnya gimana itu? Siapa tadi? Yuli. Iya, Yulianti Bayuwati ya. Oke, satu lagi biar sekalian kita bahas, nanti yang lainnya bisa menyusul. Siapa lagi? Satu lagi berarti. Jatuh. Gemma Hari. Kalau aku sering mimpi sadar nggak sadar waktu masih kecil kayak di sekampung bunyi-bunyian nakut-nakutin ada kolong wewe. Apa artinya maksudnya? Siapa itu? Gemma Hari. Gemma. Ada lanjutannya nggak? Coba sebentar ya. Tim Urbano, Kak Martina, kita akan share on Kak Gemma ya. Biar lebih. Tim Urbano bisa Kak Gemma di share on biar seekers juga tahu detailnya bagaimana. Karena kita akan ngebahas sebelum bacaan yang berikutnya mengenai trigger dari Akashic Records dari masa kecil. Jadi buat seekers yang paling diingat di masa kecil itu sebenarnya adalah ada clue buat kita. Nah makanya ini sekarang yang kasih info sedikit demi sedikit. Sudah on Kak Gemma? Oke. Malam Kak Gemma. Ya. Malam. Itu gimana tuh cerita tadi Kak Martina memilih kamu membacakan apa? Kamu itu gimana? Coba ceritanya. Aku sih nggak tahu sih ya, kayak memang itu kayak terngiang dari masa kecil tuh antara mimpi atau nggak mimpi tuh kayaknya mungkin mimpi tapi juga kayak kebawa-bawa terus terulang-ulang mimpinya bahwa tuh kayak satu komplek di rumah itu tuh kayak ada kolong wewe gitu, kayak ada kolong wewe terus kayak nakut-nakutin tuh kayak bunyi-bunyian gitu, tapi kayak aku tuh ketakutan sampai aku tuh langsung cepet-cepet masuk ke rumah gitu loh. Cuman itu sih yang paling sering sih aku mimpiin waktu masih kecil. Berarti itu kan ingatan mimpi. Mimpi atau nggak mimpi juga kurang jelas sih karena waktu masih kecil sekali. Oke. Ada ingatan lain nggak yang kira-kira, kalau ini kan kita masih belum detailkan apakah itu mimpi atau bukan, nanti kita cek. Tapi kira-kira ada nggak ingatan masa kecilmu yang paling diingat? Karena itu bisa menjadi clue. Paling keinget itu waktu di kamar, dulu tinggal di Magelang, di samping rumah memang ada pohon beringin besar kalau kata papa, karena saya juga masih kecil waktu itu. Waktu hujan sangat deras banget, terus kayak kita bertiga di dalam kamar, ada papa ada mama, kita lagi tiduran, terus kayak kita melihat ada kayak petir, entah itu petir atau apa, kayak bulat kayak bola peluru api, dan itu tuh kelihatan lewat samping rumah kita nembus tembok. Tapi kita bisa ngelihat itu lewat nembus tembok itu bisa kelihatan terang. Berarti secara tidak langsung ingatan masa kecilmu itu berhubungan dengan metafisik ya, supranatural. Ya, mungkin bisa dibilang gitunya. Kurang lebih kayaknya waktu zaman kecil dulu lah. Oke. Kak Gemma, kamu masih tetap on karena nanti akan membacakan di bab berikutnya ya. Oke ya. Tapi buat seekers ini Jenya juga mau share Kak Tina tadi kan sudah memilih Kak Anggi dan Kak Yuli. Kalau Kak Anggi ini kan mimpi tenggelam terusnya, bukan mimpi, sorry. Ingatan yang paling kuat itu adalah ketika tenggelam dan dibantu. Jadi sebenarnya memang ada beberapa kejadian kita di masa lalu kehidupan kita yang mengalami traumatik. Sehingga dimunculkan kembali dalam versi-versi kita di kehidupannya sekarang. Kayak gitu. Terkadang kita sering kali, kalau Kak Anggi ini berarti kalau yang dari Nyonya cek, ada beberapa kejadian yang akan cepat berlalunya, tapi harus diperhatikan. Karena di situ ada hal-hal penting yang bisa mengubah kehidupan semakin lebih baik. Sekarang baik, tapi akan lebih baik. Karena makna dari ingatan terkecil yang waktu tenggelam ditolong itu adalah dirimu, Kak Anggi, itu juga harus menolong orang lain di kehidupan yang sekarang. Itu buat Kak Anggi. Kemudian buat Kak Yuli mengenai jatuh ketika mau cuci tangan. Terkadang dalam kehidupan, clue-nya di kehidupan saat ini adalah yang dari masa lalu. Di masa lalu dirimu mungkin dijatuhkan orang, disengkat, sehingga dirimu nggak mau bangkit lagi. Sehingga di kehidupan sekarang Kak Yuli, jangan khawatir ketika ada orang yang menghambat kamu ataupun membuat kamu gagal seperti ibaratnya kayak kalah gitu. Karena selama masih hidup, maka kamu masih punya kesempatan untuk terus maju, begitu Kak Yuli. Seperti itu contohnya. Oke,
Kak Gema, Kak Martina, kita akan ke halaman ya, silakan. Nyatanya berbalik tak lagi